jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-137 ini kita akan sama-sama bahas hikmah yang ke-66 dari kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab ini halaman 45 baris 2 dari atas, beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru, cahaya tauhid, jundul qalbi, itu tentaranya hati kita. Kama anna-zulmata, sebagaimana kegelapan, jundun nafsi, itu pasukannya nafsu kita. Fa idza aradallahu, maka jikalah Allah menginginkan ayansura abdahu, menolong hambanya, amiddahu, maka Allah itu akan benar-benar menolong hamba tersebut bijunudil anwari, dengan tentara-tentara cahayanya. Qata'a inda madadzil dhilmi, dan Allah nanti akan putuskan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhentikan kegelapan, wal aghyari, dan kepalsuan yang ada. Kalau ditanya sudah paham belum? Belum ya, karena memang bahasanya butuh keterangan supaya kita tidak gagal paham. Nah, di dalam kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari tadi ada keterkaitan di mana Allah itu nanti memiliki hak prerogatif. Allah sekarapit dewek, karapit Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa. Nah, pada malam hari ini khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa saja memberikan hidayah, tapi bisa saja Allah itu akan menyesatkan seseorang hamba tersebut. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 93, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, walaki yudillu man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menyesatkan seseorang itu, bisa juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Nah, dengan hal itu tinggal bagaimana cara kita di dunia ini, dan bagaimana kita di dunia ini, apakah menginginkan hidayah Allah, apa menginginkan Allah menyesatkan kita di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berikan perangkat pada diri kita, yaitu silakan bebas, pilih yang mana, lakukan yang mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan khusus kepada manusia seperti itu. Silakan lakukan ya, semaunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga nanti akan memperlakukan kamu semaunya. Nah, dari hal itu, menurut kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari, di mana nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dua perumpamaan, ada cahaya, ada kegelapan. Menurut beliau, cahaya tauhid itu diumpamakan seperti tentara yang nanti akan membantu hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan cahaya tauhid itu sebagai tentara.
untuk membantu hati kita supaya apa? Mudah mengingat Allah, mudah kita itu istilah kata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Allah Subhanahu wa taala itu berikan sebuah kegelapan di mana gelapnya syirik. Artinya kita itu masih memperhatikan kepada selain Allah. Itu bisa menjadi pasukan ataupun tentara, di mana tentara tadi akan membantu hawa nafsu kita. Makanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya, apabila Allah tentukan orang yang hadir di sini mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya, itu akan memberikan cahaya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berupa apa? Pasukan cahaya ilahiyah. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tentaranya kepada kita, bantuan kepada diri kita, maka segala nafsu, segala kegelapan yang ada, kepalsuan-kepalsuan yang membujuk kita, yang itu bisa menipu diri kita, itu akan bisa terasa, kemudian kita sadar dan tidak akan melakukannya. Nah, makanya tentang hal ini mungkin contohnya simpel saja. Dalam kehidupan kita itu, misal ya, kita lagi asik nonton TV, ya, itu nafsu ya akan merongrong kita. Lagi enakan terus, apalagi lagi subuh, wah dipocok terus boleh nonton apa maning gol, wah rame, sampai di situ kita itu lupa dan lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Gol, dia masuk, seneng, subuh ketinggalan. Nah, hal itu merupakan contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi ketika cahaya berupa sholat, ketika di situ ada kegelapan berupa nafsu yang kita tonton tadi berupa sepak bola, akan apa? Tarik menarik, akan di sana berperan, berjibaku terus-terusan selama kita masih hidup. Tinggal nanti bagaimana kita condongnya kemana. Apakah kita asik nonton? Apakah nanti kita patuhi daripada apa yang sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan kita, yang taat kepada Allah. Nah itu ya. Nah, bagaimana sikap kita itu? Coba bagaimana ketika ada hal itu? Ya pengen lor-lor aneh, nonton ya, sholatin jalan, oh deh. Nah, makanya dengan hal itu ya, ketika berperang ya, di dalam batin kita ya, untuk melakukan ketaatankah atau tidak, maka kita sebagai manusia itu apa? Tidak bisa apa-apa. Pada dasarnya tidak bisa apa-apa. Nah, disitulah butuh kita apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba sang pengembara rohani dengan keadaan yang seperti itu, kita tidak bisa ya berkutik ketika ada perlawanan seperti itu. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan jelas. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala nanti yang berikan cahaya, udah pasti kalau dia itu orang mendapatkan cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seseru-serunya lagi nonton, seseru-serunya kita lagi enak ya melihat sesuatu yang bisa memuaskan nafsu kita, akan stop ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, akan mudah melakukan ketaatan. Kemudian juga tidak ada di sana yang bisa menyesatkan. Segala yang dilihatnya, segala yang ia dengarkan, segala yang ia mungkin ada yang menggoda dia akan tergoda. Ya, kalau seandainya Allah tadi memberikan cahaya bantuan, ya.
dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Pak, orang itu suka zikirnya, senang sholatnya, berbuat dengan kebaikan seperti ada sinyal. Di mana ada kebaikan, di situ ada dia. Kalau seandainya sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tentukan seseorang itu menjadi orang-orang yang disesatkan Allah, naudzubillah, maka apa? Dia itu apa? Dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari siapapun, walaupun pangkatnya Nabi, walaupun pangkatnya Rasul, tidak bisa memberikan sebuah hidayah pada dia sebagai manusia. Nah, makanya dengan hal itu, yuk kita sama-sama tangkap cahaya daripada Allah. Kita pasang jaringan-jaringan supaya cahaya itu tetap Allah berikan pada kita, senang kepada kita. Karena tadi berupa nur tauhid, iman, serta keyakinan, itu adalah merupakan pasukan yang nanti akan membantu kita untuk apa? Menggugah kita, memotivasi diri kita, dari diri kita supaya apa? Gemar, supaya beribadah. Nah, makanya ada orang itu ya dalam hidupnya ketika dengan ibadah luar biasa, senang pisan. Berarti apa? Dia lagi diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ada yang sebaliknya ya. Masjid para batin dipernah. Ya. Kan ada seperti itu. Nah, jadi itu adalah merupakan hikmah yang ke-66. Semoga yang hadir di sini selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha, yahdi may yasha. Semoga kita mendapatkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan